PSSI ternyata tidak memecat Sintayong dan pemilihan Patrick Kluivert adalah langkah yang sangat tepat. Loh kok bisa? Berikut penjelasannya. Football Universe. Pasca pemecatan Coach Sintayong di channel kami, terbitkan 2 video yang kecewa karena PSSI melakukan langkah ini. Teman-teman bisa lihat di postingan kami selama 2 hari terakhir. Tetapi setelah kami mencoba menelah lagi langkah PSSI ini lewat pernyataan Pak Erick Thohir, ditambah juga dengan informasi-informasi dari talk show kepada beberapa exco PSSI, kami pun berubah pikiran dan menilai bahwa keputusan ini sebenarnya adalah langkah untuk menyelamatkan karir Coach Sintayong. Begini penjelasannya. Pada konferensi pers dengan Pak Erick Thohir tanggal 6 Januari 2025 kemarin, beliau menuturkan alasan utama pemutusan kontrak kerja dengan Coach Sintayong didasarkan pada 3 hal, yaitu leadership, taktik tim, dan komunikasi. Sayangnya hal ini tidak dijelaskan secara lebih detail dan disertai bukti-bukti konkret, sehingga sebagian besar dari kita, fans Garuda, menangkapnya sebagai informasi yang tidak lengkap. Meskipun saat di sesi tanya jawab sebenarnya Pak Erick sempat menyinggung salah satu bukti sebelum pertandingan China versus Indonesia. Tetapi penjelasan Pak Erick memang terbilang tidak terlalu detail dan tak mau membuka bukti-bukti tersebut karena mungkin dapat menyinggung beberapa pihak. Di konferensi pers ini, Pak Erick telah menjelaskan bahwa hubungannya dengan Coach Sintayong baik-baik saja dan kembali fans dan wartawan mempertanyakan hal ini. Lalu kemudian setelah konferensi pers tersebut, salah satu anggota exco PSSI yaitu Pak Arya Sinulinga diundang ke salah satu stasiun TV untuk melakukan talk show. Disinilah Pak Arya menjelaskan secara lebih detail tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di timnas. Menurut pemaparannya, kondisi di dalam tubuh timnas tidak sekondusif yang kita lihat di televisi. Di beberapa pemain keturunan terkait taktik dan line up. Awalnya PSSI tak mau mengintervensi karena hal ini adalah urusan internal antara pelatih dan pemain. Tetapi hal ini memuncak pasca hasil imbang melawan Bahrain. Kemudian ketika tim mendarat di Cina dan melakukan latihan perdana, ada beberapa pemain keturunan yang ingin mendiskusikan pemilihan taktik dengan Coach Sintayong, tetapi beliau tidak mau melakukan hal tersebut. Sehingga beberapa pemain keturunan ini kecewa dan mungkin tak mengikuti instruksinya saat latihan. Alhasil keluarlah line up yang kita sendiri ketahui sangat aneh itu, yang mengakibatkan timnas kalah dari Cina. Pasca kekalahan ini, beberapa pemain keturunan terlihat sangat kecewa dan ingin protes kepada Coach Shin. Tetapi ada juga beberapa pemain keturunan yang meredam hal ini. Setelah itu di laga melawan Jepang dan Arab Saudi, juga Coach Shin sepertinya tak mau menerima saran dari beberapa pemain terkait taktik. Beruntung kali ini line up yang diturunkan bisa menang saat lawan Arab Saudi. Sebenarnya dalam hal ini baik Coach Shin maupun para pemain keturunan tak ada yang salah. Hanya saja masalah perbedaan budaya dalam leadership. Di dunia barat, khususnya Belanda, pelatih memang menentukan taktik, tetapi juga memberikan pemain ruang untuk berdiskusi terkait hal ini. Sementara itu di budaya timur, pelatih adalah absolut. Ketika dia bilang A, pemain harus lakukan A, tanpa adanya ruang untuk berdiskusi. Sehingga benturan budaya inilah yang membuat hubungan tidak harmonis antara Coach Shin dengan beberapa pemain keturunan. Selain perbedaan budaya, ada beberapa pemain keturunan yang seakan-akan merasa dia adalah pemain paling hebat. Sehingga memang dia tak menunjukkan secara jelas dalam perilakunya di depan kamera, tetapi di belakang layar sebenarnya mereka kadang merendahkan Coach Shin. Hal ini memang adalah sesuatu yang sulit untuk diatasi, karena Coach Shin juga sewaktu menjadi pemain mungkin tak sehebat mereka yang bisa bermain di klub-klub top Eropa.
Salah satu momen yang terekam kamera mungkin adalah saat Coach Shin mau mengganti Tom Hye. Terus terlihat Calvin Verdong memberikan sinyal kuat untuk jangan mengganti Tom Hye. Ini adalah momen yang terekam kamera. Beberapa pemain keturunan yang masih muda dan belum bermain di klub besar seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Strijk, dan Nathan Cho mungkin bisa menurut dengan tulus kepada Coach Shin Tae-yong. Tetapi para pemain senior yang nilai transfernya fantastis dan telah bermain di klub besar seperti Jai Itses, Tom Hye, Calvin Verdong, Wes Hilgers, Sandy Walsh, Shane Patinama, Eliano Reinders, dan Kevin Dix mungkin sulit untuk mengikuti arahan dari Coach Shin. Hal ketiga yang membuat hubungan para pemain dan Coach Shin sedikit terhambat adalah masalah bahasa. Seperti diketahui, Coach Shin tidak bisa berbahasa Inggris maupun Indonesia dan selalu menggunakan penterjemah. Hal ini membuat terkadang ada kesalahpahaman dari para pemain. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya berdampak pada kondisi timnas sendiri. Coach Shin sebenarnya sudah ingin mundur setelah kalah dari Cina, tetapi ditengahi oleh beberapa pihak, termasuk beberapa pemain yang masih ingin melihat timnas berjaya. Hal ini kemudian menjadi bahan evaluasi dari pihak PSSI dan mencoba mencari keputusan yang win-win baik untuk Coach Shin dan untuk kelangsungan timnas itu sendiri. Sehingga opsi pergantian pelatih menjadi yang paling masuk akal. PSSI kemudian mencari pelatih yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan ini dan dipilihlah Coach Patrick Kluivert. Ada beberapa spekulasi yang mencurigai sebenarnya opsi pertama PSSI adalah Louis van Gaal. Tetapi karena beliau sudah terlalu tua dan baru sembuh dari penyakit, maka akhirnya pilihan jatuh kepada Patrick Kluivert. Dan itu pun atas usulan dari Van Gaal. Dari segi budaya jelas sudah sejalan, karena sebagian besar pemain keturunan adalah pemain berdarah Belanda Indonesia. Maka Kluivert yang juga adalah orang Belanda tentu sudah memahami cara berdiskusi dengan para pemain. Kemudian dari segi tokoh yang bisa menjadi panutan atau teladan, Kluivert adalah salah satu striker terbaik Belanda di eranya. Dia pernah membawa Oranje menembus babak semifinal Piala Dunia 98. Dia mencetak gol kemenangan Ajax di final Piala Champions tahun 1995 dari AC Milan. Dan dia adalah top skor Barcelona selama 3 musim berturut-turut. Sehingga semua pemain keturunan pasti respect terhadap legend yang satu ini. Lalu poin terakhir yaitu kendala bahasa. Pasti juga teratasi, karena Kluivert fasih berbahasa Inggris dan Belanda. Tinggal mungkin nanti dia akan belajar beberapa bahasa Indonesia untuk memberikan instruksi kepada pemain lokal yang tidak mengerti bahasa Inggris. Tetapi sejauh pantauan kami, semua pemain timnas sekarang fasih berbahasa Inggris. Karena itulah menurut kami sebenarnya PSSI tidak memecat Coach Shin Tae-yong, melainkan memberikan beliau opsi win-win solution agar bisa berpisah dengan cara yang baik-baik dan juga agar situasi timnas tetap kondusif menjelang laga penting di 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang tersisa. Hubungan Pak Erick Thohir dengan Coach Shin Tae-yong juga tetap terjalin baik dan Coach Shin juga masih tetap mendukung timnas. Beliau juga masih melanjutkan SSB Shin Tae-yong di Jakarta dan berencana dapat menghasilkan bibit-bibit muda yang berguna untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sebagai fans timnas setelah mengerti hal ini, maka kita pun ikut senang. Kini sudah terpilih pelatih baru, Coach Patrick Kluivert. Dan kami siap mendukung sepenuh hati agar Coach Patrick Kluivert dan tim dapat bekerja maksimal. Kami pun ingin mengajak semua fans Garuda untuk terus mendukung timnas. Kekecewaan karena pemecatan Coach Shin mungkin kita sudahi sampai di sini. Dan mari mendoakan yang terbaik bagi timnas. Jangan juga menghujat Coach Patrick Kluivert, karena sebenarnya kehadirannya akan berdampak sangat positif bagi timnas. Beberapa dari kita juga mungkin masih ragu dengan portfolio Coach Patrick Kluivert saat menjadi pelatih. Tetapi tenang saja, sudah ada 2 asisten kelas dunia yang siap bekerja sama dengannya. Dan ada juga Opa Louis van Gaal yang siap menjadi penasehatnya.
Untuk itu mari kita doakan yang terbaik untuk timnas dan semoga 2025 ini menjadi tahun bersejarah bagi sepak bola Indonesia dengan menembus Piala Dunia. Amin.